Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai diagram use case yang akan digunakan dalam mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Pada kesempatan ini kita nanti akan membahas mengenai yang pertama pengenalan konsep use case, kemudian identifikasi aktornya, kemudian identifikasi use case. Kemudian juga nanti kita akan membahas menghubungkan antara aktor dan use case. Kemudian nanti kita akan membahas bagaimana cara mendeskripsikan use case. Kemudian nanti juga penambahan relasi. Apa itu diagram use case? Use case diagram adalah satu ya dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language, pemodelan ya, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Jadi kata kuncinya adalah sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Langkah awal untuk melakukan pemodelan dibutuhkan suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case diagram. Jadi use case diagram adalah suatu media yang kita gunakan untuk menggambarkan antara aktor dan sistem. Manfaat use case diagram yang pertama, menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Dengan use case diagram kita bisa memverifikasi kebutuhan dari orang yang mengorder jasa pengembangan perangkat lunak. Taruhlah mungkin itu pimpinan kita, kebutuhan pimpinan kita verifikasi dengan bantuan diagram use case. Dengan diagram use case ini kita menggambarkan aktornya nanti adalah A, B, dan C, kemudian sistemnya nanti seperti apa. Kemudian yang kedua, manfaatnya menjadi gambaran interface dari sebuah sistem. Jadi lebih kurang nanti secara umum kita memperoleh gambaran seperti apa nanti sistem kita akan dikembangkan melalui pemodelan dari use case dan aktor-aktor yang terlibat. Jadi gambaran umumnya melalui use case ini dapat kita gambarkan di dalam gambaran interface sebuah sistem. Kemudian mengidentifikasi siapa orang yang dapat berinteraksi dengan sistem serta yang dapat dilakukan oleh sistem. Ada dua, yang pertama orang, yang kedua sistemnya. Yang kita lakukan dengan diagram ini adalah memberikan batasan pekerjaan pengembangan perangkat lunak. Artinya kita membatasi atau kita membuat batasan kepada diri kita atau tim kita pengembangan perangkat lunak itu sebatas aktornya siapa saja. Jadi kita buat aktornya yang akan menggunakan sistem siapa saja. Kemudian apa yang dilakukan oleh sistem. Ini adalah upaya kita untuk menggambarkan sebuah batasan yang dimiliki oleh sistem. Kemudian nanti manfaat diagram use case itu memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Jadi memberikan kepastian kebutuhan sistem. Nah, dengan langkah yang pertama tadi yaitu manfaat yang pertama adalah kebutuhan verifikasi. Dengan kita memverifikasi kepada pimpinan atau yang mengorder jasa kita, itu kita verifikasi, kemudian kita perolehlah kepastian mengenai kebutuhan sistem. Mungkin saja pada tahap awal kita mewawancara si
pimpinan tadi tidak menggambarkan lebih detail mengenai kebutuhannya. Dengan adanya diagram use case, kita bisa menggali lebih dalam lagi kebutuhan-kebutuhannya. Nanti akan tergambar kebutuhannya, mungkin oh di sini ada kekurangan, di sini ada kekurangan, mungkin ada di sini yang perlu dihilangkan, sehingga kita bisa memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai kebutuhan yang dibutuhkan untuk dikembangkan oleh tim kita, sehingga tidak bingung lagi. Kemudian manfaat diagram use case selanjutnya adalah memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Jadi kita mengkomunikasikannya dengan mudah melalui gambar, karena melalui diagram atau gambar use case ini kita bisa berbicara dengan mudah, karena sudah terlihat apa saja yang dilakukan oleh aktor dan apa saja use case yang akan terjadi. Pengertian aktor di dalam use case itu dalam konteks pengembangan perangkat lunak, aktor adalah entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Aktor dapat berupa pengguna manusia, perangkat keras, perangkat lunak lain, dan atau bahkan sistem atau entitas eksternal lainnya yang terlibat dalam proses interaksi dengan sistem perangkat lunak. Jadi artinya ini tidak dibatasi aktor itu siapa saja atau apa saja, bahkan sistem lain pun bisa berinteraksi dengan bisa disebut dengan aktor. Kemudian nanti mengidentifikasi aktor itu bagaimana selama dia selama dia berinteraksi dengan sistem, itu dia disebut aktor. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasinya kalau kita kebingungan dalam mengidentifikasi? Yang pertama langkahnya adalah mengidentifikasi entitas eksternal. Entitas itu bahasanya dalam segi bahasa, entitas itu disebut dengan apa-apa saja atau siapa saja entitas dalam bentuk yang lebih umum. Kemudian yang dilakukan adalah caranya mengidentifikasi entitas eksternal, identifikasi semua entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Ini dapat mencakup pengguna manusia, perangkat keras, perangkat lunak lain, sistem eksternal atau entitas bisnis atau organisasi lainnya yang terlibat dalam proses interaksi. Jadi kita nanti mengidentifikasi entitas eksternal yang siapa-siapa saja yang terlibat. Jadi kemudian pahami yang kedua pahami peran dan keterlibatannya. Jadi setelah kita membuat daftar pengguna-pengguna atau perangkat keras atau perangkat lunak lain yang terlibat di dalam sistem, kita buat daftarnya, kemudian kita pahami peran dan keterlibatan mereka dengan cara setiap entitas eksternal yang diidentifikasi, pahami peran dan fungsinya mereka dalam konteks sistem. Pertimbangkan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem, apa yang mereka harapkan dari sistem, dan bagaimana sistem merespon interaksi tersebut. Jadi setelah kita buat siapa saja aktornya, kemudian perannya apa. Selanjutnya nanti setelah kita pahami perannya, kita jadikan entitas eksternal sebagai aktor. Jadi jika entitas eksternal tersebut memiliki peran yang signifikan dalam interaksi dengan sistem, jadi setelah kita identifikasi tadi, mungkin saja nanti dia terlibat tapi tidak terlalu signifikan terlibat. Ini mungkin nanti tidak kita masukkan ke dalam use case diagram. Tapi kalau nanti perannya itu signifikan, maka jadikan mereka sebagai aktor. Aktor adalah entitas eksternal yang berperan dalam menjalankan satu atau lebih kasus penggunaan atau use case dalam sistem. Jadi aktor yang kita ingin gambarkan itu adalah aktor yang memiliki atau berperan menjalankan satu atau lebih dari
kasus atau use case dalam sistem. Yang kemudian beri nama aktor. Setelah kita tadi jadikan dia aktor, kemudian beri namanya. Ya, jadi setelah mengidentifikasi aktor-aktor, beri nama yang sesuai untuk masing-masing aktor. Nama aktor sebaiknya mencerminkan peran atau fungsi mereka dalam sistem. Bukan dinamakan dengan nama mereka, tapi digunakan peran mereka di dalam sistem. Contohnya nanti pengguna, manajer, sistem pembayaran, dan lain-lain. Kalau dia berbentuk sistem, kita buatlah di dalamnya namanya adalah sistem pembayaran. Nah, kalau dia berbentuk orang, ya kita gambarkan orangnya itu jabatannya sebagai apa. Mungkin nanti yang lain-lain bisa kita buat di dalam use case diagram. Kemudian deskripsikan aktor. Jadi untuk setiap aktor setelah kita buat dia perannya seperti apa, aktornya itu dinamai perannya, kemudian pertimbangkan untuk memberikan deskripsi singkat yang menjelaskan peran, tanggung jawab, atau karakteristik unik yang relevan. Ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang aktor dan penggunaan mereka dalam sistem. Kita deskripsikan, kita usahakan dideskripsikan dengan baik mengenai tugas dan tanggung jawabnya yang relevan dengan sistem. Kemudian selanjutnya kita verifikasi dengan stakeholder. Jadi kita pastikan untuk berkomunikasi dengan stakeholder atau pihak terkait lainnya yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang sistem. Mereka dapat membantu dalam mengidentifikasi aktor-aktor yang mungkin terlewatkan. Dari sudut pandang kita, bisa saja akan terlewatkan oleh kita siapa-siapa aktor yang akan terlibat. Jadi kita usahakan nanti pada saat menggambar diagram use case, kita verifikasi kembali siapa saja yang belum masuk ke dalam sebagai aktor di dalam sistem. Kemudian deskripsi diagram use case itu memiliki yang pertama prasyaratnya. Jadi identifikasi dulu kondisi awal yang harus terpenuhi sebelum use case dimulai. Prasyarat menjelaskan apa yang harus ada dan atau terjadi sebelum aktor dapat menjalankan use case tersebut. Jadi di dalam diagram nanti kita deskripsikan, contohnya prasyarat untuk satu aksi, pengguna telah login ke dalam sistem, telah berhasil login ke dalam sistem. Kita menjelaskan bahwasanya prasyarat suatu kondisi tertentu baru bisa dilakukan setelah pengguna berhasil login ke sistem. Itu artinya prasyarat. Jadi kita deskripsikan prasyarat. Ini deskripsi yang pertama yang kita buat. Ada namanya yang kemudian yang kedua, alur utama, main flow, kita deskripsikan. Jadi di dalam deskripsi itu juga ada kita buat alur utama. Jadi deskripsikan langkah-langkah utama atau normal yang diikuti dalam menjalankan use case ini. Ini adalah alur yang diharapkan ketika use case berjalan tanpa masalah. Gunakan urutan langkah-langkah yang logis dan mudah diikuti. Contohnya yang seperti dilihat itu 2.1. Kita berikan alurnya 2.1. Pengguna memilih produk yang ingin dibeli. Kemudian 2.2, pengguna menambahkan produk ke keranjang belanja. Kemudian deskripsi selanjutnya 2.3, pengguna melihat keranjang belanja dan memproses pembayaran. Kemudian 2.4, sistem memproses pembayaran dan mengirimkan konfirmasi pesanan. Jadi alur utama kita gambarkan, contoh penggambarannya seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi seperti yang terlihat, kita menggambarkan alur utama yang mana alur utama ini kalau tidak ada masalah. Jadi normalnya seperti ini alur utamanya.
Kemudian ada alur alternatif. Kita juga dapat menggambarkan nanti di dalam deskripsi use case diagramnya, menggambarkan alur alternatif. Jadi menggambarkannya, deskripsikan langkah-langkah yang diambil jika terjadi pengecualian, kesalahan, atau kondisi khusus selama jalannya use case. Gunakan nomor langkah yang sama dengan alur utama dengan penambahan A, B, C, dan lain-lain untuk menunjukkan langkah-langkah alternatif. Baik, jadi nanti contohnya jika stok produk habis saat menambahkan produk ke keranjang belanja, maka A. Sistem memberikan pesan kesalahan. Kemudian B. Pengguna memilih produk lain atau membatalkan pesanan. Nah, kemudian nanti selanjutnya, deskripsi selanjutnya itu post kondisi. Adalah kondisi setelah use case yang sebelumnya. Deskripsikan kondisi sistem setelah use case selesai dijalankan. Ini menjelaskan apa yang terjadi setelah langkah-langkah use case selesai dieksekusi. Contoh, pesanan berhasil diproses dan stok produk telah dikurangi. Jadi ada dua aktivitas, pesanan diproses, yang kedua stok produk dikurangi. Post kondisinya kita gambarkan di dalam use case. Kemudian deskripsi selanjutnya ada ekstensi jenisnya ya. Jika use case memiliki ekstensi atau variasi, jelaskan bagaimana use case ini dapat diperpanjang dengan merujuk ke use case lain atau kondisi khusus ya. Contohnya, jika pengguna memilih untuk menggunakan kupon diskon, maka sistem akan menjalankan use case menggunakan kupon diskon. Jadi ada use case kupon diskon. Nah, ini dalam bentuk ekstensi, artinya ini bisa dilakukan, bisa tidak. Itu artinya ekstensi. Jadi bisa dilakukan, bisa tidak. Kalau kita kembali lagi tadi oke. Nah, kemudian ada keterangan tambahan atau notes. Tambahkan keterangan tambahan jika diperlukan, seperti deskripsi tambahan, batasan, atau informasi penting lainnya yang relevan dengan use case. Boleh nanti ditambahkan agar semakin jelas maksud yang dituju oleh diagram use case yang dibuat. Oke. Selanjutnya, setelah kita tadi memilih aktor ya, kemudian sudah kita ada deskripsinya ya. Jadi kita sudah paham mengenai deskripsi di dalam use case. Kemudian kita perlu memahami relasi antar use case. Jadi sedikit lagi ini bagaimana kita menggambar hubungan antara use case di dalam diagram ini. Jadi hubungannya itu antara lain yang akan digunakan hubungannya. Yang pertama asosiasi. Jadi relasi asosiasi menggambarkan hubungan dasar antara aktor dan use case, menunjukkan bahwa aktor terlibat dalam use case tertentu. Jadi biasanya digambarkan dalam bentuk garis lurus menghubungkan aktor dan use case ya. Nah, seperti ini. Jadi digambarkan dengan garis lurus. Nanti akan ada di sini aktor, di sini use case. Jadi asosiasi itu salah satu yang pertama. Yang kedua, relasi yang kedua itu inklusi. Jadi cara menggambarkan inklusi itu menggambarkan bagaimana satu use case dapat menyertakan atau include fungsionalitasnya dari use case lain sebagai bagian dari alur utama. Nah,
Ini digunakan ketika ada tindakan atau langkah yang sering digunakan di berbagai use case. Digambarkan dengan panah yang mengarah ke use case yang di-include. Jadi kata kuncinya adalah panah yang mengarah ke use case yang di-include. Ini agar dipahami nanti ke use case yang di-include. Gambarnya adalah lebih kurang seperti ini nanti. Ada kalimat include di antara panahnya. Kemudian ada namanya ekstensi atau extension. Relasi ekstensi menggambarkan bagaimana suatu use case dapat memperpanjang atau extend fungsionalitas dari use case lain dengan menambahkan langkah-langkah tambahan dalam alur utama. Ini digunakan ketika ada skenario opsional yang dapat memperkaya use case dasar. Digambarkan dengan panah yang mengarah ke use case yang memperpanjang. Ini tadi yang kita di dalam deskripsi tadi ada namanya ekstensi juga. Gambarannya dalam diagram bentuknya adalah ada panah, kemudian ada extend. Extend ini bisa boleh ada, boleh tidak artinya di dalam sistem. Contohnya tadi, apakah si pembeli mau menggunakan kupon diskon atau tidak. Ini nanti akan extend. Kalau digunakan kupon diskon artinya dia extend ke kupon diskon. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik itu adalah relasi umpan balik digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki antara use case, di mana satu use case yang lebih umum memiliki fungsionalitas dasar yang dapat diwariskan oleh use case lain, use case yang lebih spesifik. Jadi mulai dari yang umum nanti spesifik, lebih spesifik. Mungkin nanti use case-nya adalah mengisi alamat. Di sini lebih spesifiknya adalah mengisi nomor telepon. Kemudian ini mirip dengan konsep warisan dalam pemrograman berorientasi objek, digambarkan dengan garis panah dengan ujung segitiga. Kalau di dalam penggambarannya nanti lebih kurang ada simbol aktor mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika komunikasi dengan use case. Nanti gambar use case itu akan digambarkan dengan satu bentuk oval yang nanti akan ada tulisan di dalamnya. Tulisan ini adalah use case yang terjadi. Kemudian ada asosiasi, ada abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Kemudian nanti ada generalisasi menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Jadi gambarannya berbentuk garis putus-putus dan diakhiri dengan panah. Kemudian ada include, kemudian ada extend. Kalau include tadi menunjukkan suatu use case yang seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Kalau itu extend, itu adalah merupakan tambahan fungsionalitas dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Terakhir, kita gambarkan contoh use case yang ada. Ini adalah diagram use case sistem penjualan sederhana. Jadi mulai kita deskripsikan tadi aktor ya. Aktor itu kita beri nama perannya masing-masing. Jadi ada aktor 1 itu nama perannya pembeli, ada aktor 2 nama perannya bagian penjualan, ada aktor yang ketiga itu bagian keuangan. Nah, ini adalah hubungan asosiasinya.
ya. Ini hubungannya yang antara aktor, maaf ini bukan apa, generalisasi ya. Jadi keterkaitannya, jadi mulai dari bagian keuangan terlebih dahulu, nanti akan ada bagian penjualan, kemudian ada pembeli. Jadi keterkaitannya ini dihubungkan dengan tanda panah yang ada ujungnya segitiga. Kemudian kalau kita lihat di dalam yang pertama itu adalah bagian keuangan, kita lihat ada garis yang tidak ada tanda panahnya tapi dia garis lurus saja. Ini yang pertama apa? Ya, kalau kita lihat di sini yang pertama adalah dilakukan oleh pembeli. Ya, pembeli itu garis lurusnya login ke dalam sistem, ya. Login ke dalam sistem, nanti ada extendnya session login. Artinya kita simpan sesi si user tadi. Ini boleh baru bisa terjadi kalau sudah dilakukan login ke dalam sistem. Kemudian tampil data produk. Jadi si aktor tadi akan mengklik tampil data produk, nanti extendnya apa? Input shopping chart. Ini pilihan. Kalau dia masukkan ke dalam keranjang ya dia masuk extend. Kemudian nanti si pembeli bisa melakukan apa? Check out. Ya, check out ini baru bisa dilakukan kalau include-nya ada shopping chart. Kalau keranjangnya berisi, jadi di sini kita bisa lihat antara extend dan include. Extend ini bisa boleh terjadi, boleh tidak. Jadi tapi kalau mau dilakukan check out, dia harus include. Include itu artinya mesti ada shopping chart-nya dulu. Include itu. Include kalau sudah ada shopping chart baru bisa dilakukan check out. Jadi bisa dibedakan antara extend dan check dan include ya. Extend dan include. Kemudian si pembeli melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah dilakukan konfirmasi pembayaran, nanti yang akan bertugas selanjutnya adalah bagian penjualan, cek pemesanan penjualan yang masuk. Ini dilakukan oleh bagian penjualan. Kemudian kalau sudah dicek, ini nanti akan bekerja si bagian keuangan. Yang dilakukannya adalah validasi transfer pembayaran yang masuk. Kemudian dia melakukan mencetak invoice untuk pembeli. Dalam use case sederhana ini kita dapat melihat semua itu artinya semua contoh dari penggunaan atribut-atribut atau simbol-simbol yang diperlukan dalam use case dasar. Jadi apa saja yang terlibat, simbol yang kita gunakan itu yang pertama adalah aktor, yang kedua adalah asosiasi keterkaitan dengan suatu use case, ada extend, ada use case selanjutnya. Nah, kemudian ada generalisasi, jadi alurnya gitu. Di dalam penggambaran diagram use case, kita menggambarkannya dengan arah-arah tertentu. Nah, baik, mungkin mengenai use case, diagram use case itu kalau kita sudah pahami, tadi kita sudah gambarkan mengenai konsepnya, kemudian identifikasi aktor bagaimana cara mengidentifikasi use case yang terjadi di dalam sistem. Jadi kita sudah paham apa-apa saja
atribut pendukung di dalam diagram use case. Yang pertama adalah aktor, yang kedua adalah use case. Kemudian nanti bagaimana kita menghubungkan antara aktor dan use case. Kemudian bagaimana kita mendeskripsikan use case itu. Kita gambarkan hal-hal yang perlu diketahui di dalam use case. Kemudian ada relasi. Jadi yang kita lihat sekarang ini baru dalam bentuk diagram. Kekurangannya apa? Kita sudah menggambarkan di sini diagramnya, sudah menggambarkan relasinya, tapi yang kurang di sini adalah deskripsi. Ya. Di sini yang kurang adalah deskripsi. Jadi cara membuat deskripsi sudah disampaikan tadi, mulai dari menentukan dulu prasyarat, apakah ada prasyarat atau tidak, nanti disampaikan juga di dalam deskripsi. Kemudian nanti ada alur utamanya, dibuatkan alur utama, kemudian ada alur alternatifnya disampaikan di sini dalam use case-nya. Kemudian ada post kondisi, kemudian ada ekstensi, kemudian ada keterangan tambahan. Jadi yang kurang di dalam penggambaran diagram ini adalah deskripsinya. Untuk itu saya minta semua mahasiswa untuk membuat ulang diagram ini di dalam kertas APS atau double folio. Kemudian dibuat ulang gambar ini persis dengan bentuknya yang seperti ini. Kemudian saya ingin semua mahasiswa untuk membuat deskripsi dari use case diagram yang dibuat ini, yang muncul ini. Jadi ada dua. Yang pertama dibuat use case diagram sesuai dengan apa yang tampil di sini. Kemudian nanti dibuat deskripsinya. Sekian dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan dengan tugas semakin dipahami apa itu fungsi dari use case. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.